Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Karena ini merupakan salah satu pesan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Artinya takwa ini harus kita laksanakan di mana saja kita berada. Jadi jangan sampai kita bertakwa hanya di dalam masjid saja. Sementara di luar masjid kita lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal takwa harus ada selalu di dalam hati kita. Nah, setelah itu kata Rasulullah, jauhkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Manakala kita sudah terlanjur berbuat dosa dan maksiat, maka cepat-cepat kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Minimal kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim min jami'il ma'asi waz dzunub. Astaghfirullahal azim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaihi. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian kepada orang lain dengan landasan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, beliau berpesan kepada kita, wa'lamu ayyuhal ikhwan annal qalbal qasiya yalinu insyaallah bi umurin. Jadi pengarang kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi menjelaskan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, annal qalbal qasiya, sesungguhnya hati yang keras, yalinu insyaallah, itu bisa menjadi lunak insyaallah diumurin dengan beberapa hal. Jadi perlu diketahui Bapak Saudara bahwa dalam hati manusia itu ada dua macam. Ada yang hatinya qaswah, ada yang hatinya riqqah. Qaswah adalah hati yang keras. Ini ciri-ciri orang yang tidak baik, yang memiliki hati yang keras. Ada lagi hati yang riqqah. Riqqah itu artinya hatinya lunak. Dan ini merupakan salah satu ciri orang-orang yang muttaqin. Ciri hati orang-orang yang beriman. Nah, manakala di dalam diri manusia memiliki hati yang keras, maka insya Allah hati itu nanti akan menjadi lunak dengan beberapa hal. Minha, di antara yang bisa menyebabkan hati manusia itu lunak, yang tadinya keras,
ziyaratul kubur, yaitu dia suka ziarah ke kubur. Nah makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sebagai umatnya, jangan lupa laksanakan ziarah kubur. Ada satu hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang kepada kamu untuk berziarah kubur. Jadi pada saat-saat di kota Mekah, saat-saat umat Islam baru masuk Islam, baru beriman, maka Nabi larang manusia untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan nantinya imannya akan terganggu. Takutnya di ziarah kubur tapi minta sama kuburan. Nah kemudian setelah itu kata Rasulullah, fazuruha. Setelah di Madinah umat Islam imannya udah kuat dan sampai saat ini, maka Rasulullah memerintahkan fazuruha, maka hendaklah kalian untuk ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ziarah kubur diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu dapat membuat manusia hidupnya menjadi zuhud di dunia. Dan mudah-mudahan dengan sebab dia ziarah kubur, manusia nanti akan selalu ingat dengan kehidupan akhirat. Sehingga yang tadinya hatinya keras gara-gara dia sering ziarah ke kubur, mudah-mudahan hatinya menjadi riqqah, menjadi lunak. Dan manfaat ziarah kubur, insya Allah kita akan selalu punya sifat zuhud di dunia. Yang kadang-kadang saat-saat sekarang ini banyak orang yang punya penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu penyakit wahan. Ketika ditanya, apakah yang dimaksud dengan penyakit wahan itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia sehingga tidak suka dengan kematian. Nah untuk itulah makanya kita dianjurkan untuk sering-sering ziarah kubur. Minimal ziarah kubur ke orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, kepada orang-orang yang solih, kepada guru-guru kita. Kalau nggak bisa tiap minggu, setiap hari Jumat, maka minimal sebulan sekali. Kalau sebulan sekali nggak bisa, minimal 2 bulan sekali. Kalau nggak bisa juga, minimal setahun 2 kali. Kalau setahun 2 kali nggak bisa juga, minimal setahun sekali. Jangan sampai kita lupa berziarah ke orang-orang yang sudah sangat berjasa kepada kita. Lebih-lebih yaitu kepada orang tua kita. Perlu diingat Bapak Saudara, bahwa salah satu lancarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kalau kita banyak-banyak berdoa kepada kedua orang tua kita. Semakin banyak kita berdoa untuk orang tua kita, insya Allah rezeki akan semakin dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita sebagai anak jarang sekali mendoakan buat orang tua kita, maka otomatis itu menjadi sebab ya kurang lancarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tolong koreksi diri. Jadi kalau saat ini kenapa rezeki kita kurang lancar? Mungkin kita kurang berdoa buat orang-orang tua kita, terlebih juga buat guru-guru kita. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, di antara yang bisa menyebabkan lunaknya hati yang keras, wahuduru majalisil wa'zi minal ulama'i wassalihin. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa hadir di majlis ilmu, guru-guru kita yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat. Kita dianjurkan untuk senantiasa hadir di majlis-majlis orang-orang yang solih, yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat buat kita.
Sejauh manakah kita saat ini hadir di majelis ilmu? Apakah kita sudah aktif dan istiqomah melaksanakan yang namanya hadir di majelis ilmu? Mudah-mudahan kalau seandainya kita hadir di majelis ilmu, insya Allah manakala kita punya hati yang keras, itu menjadi obat. Sehingga insya Allah hati kita menjadi lunak. Bahkan manfaat hadir di majelis ilmu cukup banyak Bapak Saudara. Bahkan dari segi fadilah ganjaran pahala saja ini cukup besar. Karena kata Rasulullah, siapa-siapa yang hadir di majelis ilmu, maka insya Allah ganjaran pahalanya lebih baik daripada orang itu mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Mampukah kita untuk melaksanakan sholat 1000 rakaat? Namun insya Allah dengan kita hadir di majelis ilmu, kita hadir untuk mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita, insya Allah ini akan nilainya lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat. Kemudian yang selanjutnya, yang menyebabkan seorang yang hatinya keras menjadi lunak, wasama'u akhbari man mado minal ubadi waz-zuhad. Kita selalu mendengarkan cerita-cerita orang-orang baik. Kita selalu senang mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang yang zuhud. Makanya Al-Quran di antara isinya itu adalah menceritakan bagaimana kisah-kisah orang-orang yang baik. Al-Quran menceritakan siapa yang disebut dengan Luqman Al-Hakim. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan juga siapa yang namanya Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang begitu istiqomah dan begitu kuat di dalam mempertahankan keimanannya di dalam hidup dan kehidupannya. Nah, cerita-cerita kisah-kisah seperti ini sengaja dituliskan di dalam Al-Quran agar supaya menjadi satu bahan pelajaran buat kita. Sehingga insya Allah kita akan cinta dengan orang-orang yang solih, dengan orang-orang yang baik. Walaupun saat ini mungkin kita belum bisa menjadi hamba-hamba Allah yang solih, namun insya Allah kita dianjurkan untuk cinta dengan orang-orang yang solih. Mudah-mudahan kalau kita udah cinta dengan orang yang solih, maka nantinya kita akan dijanjikan, akan dikumpulkan bersama mereka dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang terakhir, yang bisa membuat hati ini menjadi lunak, tidak lain adalah wazikrul maut, ingat terhadap mati. Jadi insya Allah kalau seandainya kita sering-sering ingat dengan kematian, maka walaupun hati kita begitu keras, insya Allah nanti akan berubah. Mudah-mudahan hati kita menjadi riqqah, menjadi lunak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min zikri hazimil lazzat." Banyak-banyaklah kalian untuk senantiasa ingat terhadap yang bisa memutuskan kelezatan. Yang dimaksud dengan hazimil lazzat tidak lain yaknil maut, yaitu kematian. Karena kalau seandainya kita sudah mati, maka sudah tidak ada terasa lagi kelezatan dunia ini. Fa innahu yumahisu, maka sesungguhnya kematian itu atau ingat kepada kematian itu yumahisu zunub, maka akan melubur segala dosa-dosa. Dan bahkan dengan ingat kepada kematian, kita takut untuk berbuat dosa, kita takut untuk melakukan perbuatan maksiat, karena dia akan selalu menyadari saat-saat dia meninggal dunia, dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah hati kita menjadi hati yang riqqah, menjadi hati yang lunak, yang senantiasa selalu senang dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ya memiliki hati
yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan oleh orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudusih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Waradallahu ma'an arba'atil khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allah mansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hazihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhanallah alhamdulillah.